Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akbar Gibran Yusri dengan NIM 21040450007 dari kelas B Program Studi Bimbingan dan Konseling. Nah, video kali ini saya bertujuan untuk membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS, tugas ujian tengah semester mata kuliah teori konseling 1, yang dimana dalam video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan 3 teori konseling yang dikemukakan oleh 3 tokoh terkemuka, yaitu teori psikoanalisis, teori Adlerian, dan juga teori eksistensial. Baik, langsung saja. Yang pertama itu ada teori pendekatan psikoanalisis. Teori ini dikemukakan oleh seorang ilmuwan bernama Sigmund Freud, yang dimana dalam teori ini itu membahas tentang terkait dorongan-dorongan yang ada di alam bawah sadar manusia yang menghasilkan sebuah tingkah laku. Nah, perlu teman-teman sekalian ketahui bahwa teori ini biasa digunakan dalam mengatasi gangguan kecemasan dan sebagainya. Nah, perlu teman-teman ketahui juga bahwa dalam teori psikoanalisis ini ada yang dinamakan sebagai struktur kepribadian, di mana dalam teori ini ada 3 yang mendasari bagaimana suatu kepribadian dari seorang individu. Yang pertama ada id, yaitu keinginan seseorang. Yang kedua ada ego, yaitu dorongan yang mendorong melakukan sesuatu. Dan yang ketiga ada superego, yaitu aturan atau norma-norma yang berlaku. Nah, selanjutnya teknik konseling dalam pendekatan psikoanalisis. Nah, dalam psikoanalisis itu sebenarnya agak sulit untuk menentukan teknik apa yang cocok untuk digunakan. Namun di sini berdasarkan berbagai bahan macam materi yang saya baca, ada 5 teknik konseling yang biasa digunakan dalam pendekatan psikoanalisis. Yang pertama itu asosiasi bebas, yang dimana kita memberikan kesempatan pada konselor untuk mengungkapkan semua hal yang dia rasakan secara bebas, baik itu secara langsung maupun tertulis. Namun ini asosiasi bebas itu langsung kita memberikan atau menilai apa yang diucapkan pertama oleh konselor itu sendiri. Yang kedua ada analisis mimpi, di mana konselor itu akan diberikan kesempatan untuk mengutarakan mimpi-mimpi yang dialaminya untuk memperoleh informasi yang lebih lanjut terkait dengan masalah yang dialami. Yang ketiga ada analisis transferensi, yang itu kayak tindak lanjut dari asosiasi bebas, di mana konselor mulai menganalisis jawaban yang ada atau yang telah disebutkan dalam asosiasi bebas sebelumnya. Yang keempat ada analisis resistensi, yaitu konselor membuat paham kepada konselor atas semua penolakan-penolakan yang ada dalam dirinya, yang mungkin konselor itu akan dia tolak bahwa dirinya salah padahal dia salah. Disitulah konselor akan membantu konselor dalam hal tersebut. Yang kelima ada interpretasi, yaitu semua teknik yang ada dalam pendekatan psikoanalisis akan menggunakan interpretasi ini. Nah, mungkin itu saya tadi terkait dengan pendekatan psikoanalisis yang dibawa oleh Sigmund Freud. Selanjutnya kita beralih ke teori yang kedua, yaitu teknik pendekatan Adlerian, di mana teknik ini dikemukakan oleh seorang ilmuwan yang bernama Alfred Adler. Nah, dalam teori Adlerian ini perlu teman-teman ketahui bahwa struktur kepribadian menurut Adler itu sebenarnya manusia itu dimotivasi oleh adanya dorongan utama, yaitu perasaan inferior dan perasaan superior. Nah, perasaan inferior itu adalah perasaan di mana kita itu selalu mengalami rendah diri, ya, kita selalu merasa lemah. Sedangkan superior itu sebaliknya, kita selalu merasa paling atas, merasa paling hebat dan sebagainya. Manusia itu selalu merasa inferior dan juga superior ini akibat adanya perasaan yang selalu mengganjal dalam dirinya. Orang yang merasa inferior pasti akan selalu berusaha untuk menjadi superior. Dan orang yang inferior ini pasti selalu menolak dirinya bahwa dia itu adalah orang yang lemah, sehingga dia itu selalu berusaha untuk memperoleh yang namanya superior. Nah, perlu juga teman-teman ketahui bahwa dalam teori Adlerian ini konselor harus mampu membantu konselor dalam menyeimbangkan terkait dengan perasaan inferior dan superiornya, agar konselor ini tidak melakukan perilaku-perilaku yang menyimpang. Dalam teori Adlerian ini juga dibahas terkait dengan bagaimana pandangan Adlerian dengan urutan kelahiran. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa sebenarnya menurut urutan kelahiran ini ada yang dinamakan kategori-kategori kepribadian berdasarkan urutan kelahiran.
yang dibagi menjadi 5 urutan, yaitu yang pertama ada anak tertua atau anak sulung, kedua ada anak kedua, yang ketiga ada anak tengah, yang keempat ada anak termuda atau anak bungsu, dan yang kelima ada anak tunggal, di mana masing-masing urutan kelahiran ini memiliki masing-masing kepribadiannya yang berbeda-beda, yang didasarkan atas bagaimana Adler dalam menganalisis ataupun menganalisa terkait dengan urutan kelahiran yang berdasarkan dari keluarganya itu sendiri, di mana dia melihat kakaknya yang pertama itu merupakan kakak yang sangat bertanggung jawab dan juga menerima perhatian baik, dan juga dia melihat adik bungsunya yang sangat disayang dan sangat dimanja. Nah, berdasarkan hal itulah Adler ini menganalisis terkait dengan tersebut dan mengkategorikan urutan kelahiran berdasarkan kepribadian seseorang. Nah, berbicara tentang teknik konseling dalam pendekatan Adlerian ini, sebenarnya tidak ada teknik khusus yang digunakan untuk mengatasi masalah-masalah berdasarkan pendekatan Adlerian. Namun yang perlu ditekankan di sini bahwa ada sebuah teknik yang sering digunakan dalam pendekatan Adlerian, yaitu teknik komparatif. Di mana teknik komparatif ini adalah teknik yang digunakan untuk membandingkan diri dari seorang konselor kepada konseli, di mana konselor akan mengutarakan berbagai macam perbandingan antara dirinya dengan si konseli agar konseli paham betul terkait dengan perbedaan yang ada dalam dirinya, sehingga dia bisa melakukan atau menganalisa terkait dengan perbedaan tersebut dan membuat dirinya menjadi lebih baik dibanding sebelumnya. Nah, selanjutnya ada teknik pendekatan eksistensial, di mana teknik ini dibawakan atau dikemukakan oleh Viktor Frankl. Nah, yang menjadi inti dalam teori pendekatan eksistensial ini, di mana konselor itu akan membuat konseli untuk memikirkan dan juga memahami masalah yang dilakukannya, sehingga konselor ini harus bisa membuat konseli itu bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya, di mana konselor di sini akan memberikan kesempatan kepada konseli untuk memahami, mengetahui dan juga menganalisis apa yang telah dia lakukan, sehingga konselor juga harus mendampingi konseli untuk membuat paham dan juga membuat konseli bisa bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya. Namun dalam usaha konselor dalam membuat konseli memahami masalahnya itu tidak boleh dilakukan secara berlarut-larut atau secara lama. Nah, di sini konselor itu harus mendampingi konselinya agar konseli itu tidak berlarut-larut terhadap masalahnya. Dia hanya tidak memfokuskan pada bagaimana dia memahami masalahnya, tetapi konselor di sini harus memfokuskan bagaimana cara agar konseli ini bisa memahami dan juga melakukan hal-hal yang bisa membuat dirinya menjadi lebih baik ke depannya, dalam sebagai bentuk tanggung jawab yang telah dia lakukan sebelumnya. Nah, dalam proses konseling berdasarkan teknik pendekatan eksistensial ini, di mana proses konseling eksistensial menggambarkan suatu bentuk aliansi terapeutik, di mana aliansi terapeutik ini dibentuk antara konselor dan konseli. Konselor akan memberikan kebebasan pada konseli untuk mendorong munculnya upaya-upaya yang membuat pilihan yang bermakna, di mana konselor akan membuat konselinya bisa untuk menentukan pilihan-pilihan yang bermakna kepada dirinya untuk menjadi lebih baik ke depannya. Nah, dengan menjunjung tinggi yang namanya bertanggung jawab atas pilihan yang dipilihnya. Nah, adapun teknik konseling dalam pendekatan eksistensial ini, berdasarkan sumber yang saya baca, ada 5 teknik yang sering digunakan dalam teknik eksistensial. Yang pertama itu teknik the reflection, yang kedua ada modification of attitudes, yang ketiga ada family logotherapy, yang keempat ada medical ministry, yang kelima ada Socratic dialogue. Nah, mungkin itu terkait dengan teknik konseling dalam pendekatan Adler eksistensial ini.
Nah, mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan pada video kali ini bermakna untuk teman-teman sekalian dan para penonton sekalian. Apabila ada kekurangan maupun kesalahpahaman terkait dengan bagaimana cara saya memahami eh, terkait dengan teori-teori pendekatan konseling ini, saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya karena hal ini merupakan keterbatasan saya dalam memahami dan mengetahui secara jelas terkait dengan teori konseling yang dikemukakan oleh para ahli atau para tokoh. Nah, mungkin itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.